Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tiar Sandira Sadan Setiawan. Boleh dipanggil Pak Tiar. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu. Harus selalu jaga kesehatan, karena di saat pandemi ini kita harus benar-benar menjaga kebersihan kita, yaitu selalu menggunakan masker. Kalau tidak penting jangan keluar rumah, selalu cuci tangan pokoknya. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari teks fabel. Nah, di sini kita sudah melihat teks fabel. Nah, teks fabel ini yang pertama itu merupakan sebuah dongeng. Nah, dongeng ini kalau kalian tahu selalu diceritakan kita ketika kita sedang mau tidur atau apa oleh orang tua kita. Misal cerita tentang si kancil yang pintar, atau tentang kura-kura dan kelinci. Nah, itu yang disebutkan dongeng. Dan teks fabel ini itu mempunyai tokoh binatang. Ini selalu binatang. Nah, binatang ini memiliki sifat seperti manusia. Nah, jadi diceritakan kalau di teks fabel ini binatang itu bersifat seperti manusia, mereka itu berperasaan, atau mereka itu bisa berbicara, mereka itu bisa berpikir. Nah, itu yang ciri utama teks fabel. Tokohnya pasti binatang dan bersifat seperti manusia. Nah, karena teks fabel ini tokohnya binatang, otomatis latar tempatnya itu pasti biasanya itu di hutan, di sungai, atau alam bebas lain ya, bisa seperti di gunung, di laut, seperti itu. Lalu tokoh fabel ini pasti ada hewan jinaknya dan ada hewan liarnya. Nah, contohnya itu seperti cerita tokoh kelinci dan serigala. Tokoh kelinci itu yaitu hewan jinak, dan hewan liarnya itu adalah serigala. Dan biasanya hewan jinak ini atau kelinci biasanya ini bersifat baik, dan hewan liar ini seperti serigala biasanya bersifat jahat. Lalu selanjutnya, nah, di cerita fabel sebenarnya ada beberapa alur, ada 3 alur. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tapi biasanya di teks fabel itu hanya ada alur maju, yaitu alur yang bergeraknya maju, jadi sesuai urutan begitu. Lalu yang berikutnya, teks fabel pasti berisikan konflik. Nah, konflik ini bisa ada tentang konflik pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, bahkan perilaku yang buruk. Nah, karena konflik-konflik ini, teks fabel mempunyai tujuan, yaitu tujuan utamanya adalah, kalau sini ada amanat dan nilai moral. Teks fabel itu tujuannya yaitu untuk mendapatkan amanat dan nilai-nilai moral yang kita bisa jadikan contoh di kehidupan sehari-hari melalui teks fabel yang diibaratkan tokohnya itu binatang, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, ciri teks fabel yang pasti itu ada tokoh binatangnya. Nah, yang kedua ada wataknya, yaitu baik atau buruk. Yang baik ini biasa disebut sebagai sifat protagonis, dan yang buruk ini biasanya disebut antagonis. Lalu tokoh binatang ini yang pasti bersifat seperti manusia, seperti yang tadi saya sebutkan. Binatang-binatang ini berperasaan, mereka bisa berpikir, bahkan mereka bisa berbicara layaknya seperti manusia. Lalu yang selanjutnya terjadi rangkaian kejadian sebab akibat. Nah, ini nanti kita akan bahas di struktur teks fabel. Lalu yang kelima itu ada latar. Nah, latarnya itu yang tadi juga kita sudah bahas, ada di sungai, di hutan, di kolam, bahkan di laut begitu.
Lalu ciri bahasanya yang pertama ini ada kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya itu seperti kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, atau bisa juga semut menyimpan makanan di lubang, seperti itu. Lalu yang kedua ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya berupa dialog antar tokoh ya. Misal seperti tokoh binatang, ada kelinci dan kura-kura, mereka berdialog atau mereka mengobrol. Nah, itu disebut kalimat langsung. Lalu selanjutnya yang terakhir ada mereka di teks fabel ini menggunakan kata sehari-hari. Jadi seperti berdialog bersama teman ya, seperti hai apa kabar, kabarku baik, bagaimana denganmu, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada unsur pembentuknya. Nah, yang pertama hampir sama dengan ciri-ciri. Yang pertama ada tokoh. Nah, tokoh di sini dibagi lagi, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini biasanya ini kalau kita lihat di cerita itu dia yang paling sering dibicarakan. Lalu yang kedua, dia pasti sering muncul. Lalu yang ketiga, menjadi pusat cerita. Pokoknya dia menjadi tokoh utama, selalu di setiap cerita itu selalu menceritakan kehidupan tentang dia. Itu disebut tokoh utama. Lalu selanjutnya ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini hanya tokoh tambahan ya, seperti misal tokoh utamanya itu ada kelinci. Kelinci mengobrol dengan temannya tupai. Nah, tupai ini hanya sebagai tokoh pembantu, yaitu hanya sebagai tokoh tambahan saja, seperti itu. Lalu yang kedua ada penokohan. Nah, penokohan ini tadi juga disebutkan di ciri-ciri, ada protagonis dan ada antagonis. Nah, protagonis ini sudah pasti menjadi tokoh yang paling disukai, dan antagonis ini pasti adalah tokoh yang paling tidak disukai. Lalu berikutnya ada setting atau latar. Nah, setting atau latar ini dibagi menjadi tiga. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Latar waktu ini misal gini-gini. Pada suatu hari begitu, atau saat matahari terbenam, seperti itu. Lalu ada latar tempat. Nah, latar tempat ini bisa digabungkan dengan latar waktu. Pada suatu hari di sungai yang sangat jernih. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial ini kalau jika digabungkan dengan latar yang lainnya seperti ini. Pada suatu hari di sungai yang sangat jernih terdapat ikan dan buaya yang sedang mengobrol, seperti itu. Lalu yang terakhir ada tema. Nah, tema ini adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi jika kita ingin membuat teks fabel, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, sudah pasti ini teks fabel itu ada amanat atau nilai-nilai moral. Nah, amanat ini sudah pasti ada di teks fabel karena amanat ini adalah tujuan utama teks fabel itu dibuat ya. Dan penulis manapun yang menulis cerita tentang teks fabel sudah pasti terdapat amanatnya atau nilai-nilai moral yang bisa dijadikan sebagai tuntunan hidup kita ya di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, di sini terdapat jenis fabel. Nah, jenis fabel ini dibedakan menurut watak dan latarnya ya. Menurut watak dan latarnya, fabel itu ada dua. Yang pertama itu fabel alami dan yang kedua itu fabel adaptasi. Nah, fabel alami ini biasanya tokohnya atau tokoh binatangnya ini seperti kondisi nyata. Misal seperti kelinci. Kelinci itu berjalannya lompat-lompat, atau kancil yang hidup di darat dan buaya yang hidup di sungai. Jadi benar-benar seperti sifat aslinya, seperti ya pokoknya intinya binatang saja, tetapi bisa bersifat seperti manusia, bisa berbicara dan berpikir. Lalu nah ini yang kedua sudah pasti, latarnya ini sudah pasti ini di hutan atau di sungai ya, bisa di gunung, bisa di laut, seperti itu. Nah, berikutnya ada fabel adaptasi. Nah, fabel adaptasi ini watak tokohnya itu diubah. Seperti jika kalian pasti sering lah nonton SpongeBob ya, SpongeBob SquarePants. Nah, di kartun SpongeBob SquarePants itu kita lihat
ada ikan-ikan tetapi mereka berjalan tidak berenang seperti itu. Atau Patrick, ya Patrick ini kalau aslinya bintang laut itu tidak bisa berjalan, tetapi di kartun SpongeBob Patrick itu bisa berjalan ya. Lalu latarnya, nah latarnya ini juga bukan latar seperti hewan aslinya, di mana yang seharusnya hewan itu adanya di hutan, di sungai seperti itu, tapi mereka di fabel adaptasi ini latarnya itu ada di rumah atau di jalan raya. Contohnya sama seperti kartun SpongeBob. Di kartun SpongeBob itu seperti Patrick punya rumah, Squidward sebagai dia itu gurita atau cumi-cumi ya, ya pokoknya antara dua itu dia juga punya rumah. Dan bahkan di film SpongeBob itu ikan-ikan semuanya bisa menyetir kapal ya, atau kita kalau di kehidupan nyata itu seperti menyetir mobil, tapi mereka karena di bawah laut. Dan anehnya juga kenapa kapal bisa dikendarai di bawah laut ya. Dimana-mana pun teks itu pasti mempunyai struktur. Nah struktur ini tujuannya adalah untuk membedakan teks yang satu dengan teks yang lainnya. Nah, sama seperti teks fabel juga memiliki struktur sendiri. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Lalu yang kedua di sini ada komplikasi. Jadi setelah bagian orientasi terdapat struktur komplikasi. Nah, komplikasi ini tentunya berisi tentang konflik atau permasalahan. Nah, di dalam teks fabel ini sudah pasti ada konflik atau permasalahan, itu sudah pasti ada. Nah, tentunya jika terdapat konflik dan permasalahan, selanjutnya ada bagian resolusi. Nah, di bagian resolusi ini adalah terdapat pemecahan masalahnya. Dan terakhir di sini ada koda. Nah, koda ini terdapat perubahan watak tokoh. Misal di dalam konfliknya itu buaya itu ternyata adalah hewan yang jahat terhadap kancil. Tetapi di koda ini setelah ada konflik dan resolusi, di koda diceritakan bahwa buaya telah sadar bahwa dirinya itu salah dan bisa meminta maaf ke kancil dan berubah menjadi protagonis atau menjadi baik. Lalu tentunya di koda juga ada amanat dan nilai-nilai moral yang tentunya ini adalah tujuan utama teks fabel itu dibuat. Nah, dari struktur fabel ini, di sini saya mempunyai singkatan untuk kalian supaya mudah menghafalnya ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Orangutan dan komodo rebahan di kasur. O-nya itu, orangutan itu O-nya orientasi atau pengenalan. Lalu komodo. Nah, komodo ini komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan. Lalu selanjutnya ada rebahan. Nah, kata rebahan ini merujuk kepada struktur resolusi ya, atau pemecahan masalah. Lalu selanjutnya rebahan di kasur. Nah, K-nya ini terakhir, K-nya itu adalah koda. Jadi diingat-ingat bahwa teks fabel mempunyai 4 struktur, yaitu orangutan dan komodo rebahan di kasur, atau orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Seperti itu. Ya, alhamdulillah materi tentang teks fabel sudah selesai. Semoga kalian di rumah mempelajari teks fabel atau memahami teks fabel ini dengan benar, supaya nanti ketika kita kuis atau apapun itu, kalian semua bisa langsung mengerjakannya. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.